Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai oleh kelompok kami. Perkenalkan sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Indonesia PGRI dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Ya. sendiri bernama Erika Fernanda dan teman saya Siva Fauzia dan Rizka Ari. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang teori evolusi. Sebelumnya saya boleh tahu nama lengkap Bapak, Nama sepak saya gelarnya? Iya Pak. Andi Yonardi, gelarnya SPD. SPD, oke. Ya. Uh, untuk usianya Bapak Sekarang 27. 27. Untuk pengalaman mengajar Bapak kira-kira sudah berapa tahun Pak? Ngajar, seingat saya udah 4 tahun, mungkin lebih ya. 4 tahun. Itu Iya. Bapak berasal dari perguruan tinggi mana Pak? Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ ya Pak. Yap. Kalau waktu kuliah itu mengambil jurusan apa Pak? Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah. Oke. Jadi langsung dimulai pertanyaan pertama itu kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi, kalau saya pelajari di sejarah, dari ranah sejarahnya itu adalah sebuah teori mengenai evolusi atau perkembangan manusia atau makhluk hidup yang dicetuskan, dan mungkin sebenarnya teorinya banyak, cuma yang paling terkenal itu teorinya Darwin dan teorinya Lamarck. Yaitu jadi teori yang mungkin dibahas kalau dalam sejarah itu kita bisa kaitkan dalam proses evolusi manusia purba yang mungkin ya banyak, walaupun banyak kontroversinya, tapi cukup relevan dibahas. Gitu. Baik Pak. Seperti yang udah Bapak sebutkan tadi ada Lamarck dan Darwin gitu ya Pak. Ya. Dan juga seleksi alam itu istilah-istilah itu dan nama-nama itu menurut Bapak apa mereka tuh siapa dan bagaimana? Lamarck dan Darwin setahu saya keduanya ya, seingat saya dia dua-duanya orang Inggris ya. Jadi dia adalah salah seorang yang concern terhadap mungkin dimensi ilmunya apa ya dulu saya ingat ya. Jadi pokoknya masih berhubungan tentang biologi lah. Jadi membahas mengenai teori evolusi, di mana emang Darwin juga mencoba, latar belakangnya setahu saya juga karena dia mencoba menolak dari doktrin-doktrin agama yang pada saat itu mengatakan hal-hal yang mungkin menurut pemikiran secara ilmiahnya tidak bisa dibawa nalar. Oleh sebab itu dia setahu saya melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah untuk meneliti mengenai makhluk hidup di dunia. Kalau saya tahunya itu. Kalau untuk seleksi alam, Seleksi alam, ya setahu saya juga untuk seleksi alam itu apa ya? Itu Lamarck apa Darwin ya? Oh ya, itu Darwin juga. Jadi makhluk hidup itu akan terus beradaptasi dengan lingkungannya, di mana dia akan melakukan adaptasi baik itu secara bentuk tubuh dan juga sebagai macamnya, dan mereka yang berhasil dalam seleksi alam itu mereka yang mampu beradaptasi. Kayak kan ambil Darwin contoh ambil dari berbagai jenis burung di Kepulauan Galapagos yang memang ada yang sudah punah, tapi juga masih ada yang jenis-jenis burung finch kalau nggak salah yang masih ada dan bertahan hidup atau berhasil melewati seleksi alam. Oke, baik Pak. Untuk mata pelajaran sejarah sendiri kan juga membahas tentang teori evolusi, gitu ya Pak. Kira-kira apa sih Pak keuntungan dari kita untuk mempelajari teori evolusi ini? Kalau saya sebenarnya nggak selalu digunakan ya, karena saya juga ngelihat juga bagaimana audiens atau siswanya bisa menangkap, karena ini kan mungkin kalau ditangkap dalam pola pikirnya anak SMA, ini akan ada berbenturan dengan sebuah kebudayaan atau sebuah tradisi yang tradisional yang mungkin ya kita bisa bilang agama lah gitu, yang mungkin banyak yang mengatakan kalau teori evolusi ini
mungkin tidak benar gitu. Jadi tapi saya ingin coba sajikan juga karena ini salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang memang terjadi dengan berbagai kontroversinya. Maka dari itu sebenarnya kalau saya bahas mengenai teori Darwin atau teori evolusi lainnya, saya nggak pernah menempatkan kalau mengatakan kalau teori ini benar atau salah. Bebas mereka menilai dan ini akan jadi sebuah analisis juga buat mereka. Jadi buat saya ini nambah pengetahuan karena memang ada banyak, apalagi sebenarnya kalau dilanjutin kan teori Darwin itu sebenarnya terjawab ketika Eugene Du Bois itu nemuin Pithecanthropus, manusia kera yang berdiri tegap di Jawa. Nah itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan keperbakalaan di Indonesia. Jadi sebenarnya relevan untuk dipelajari dan ya intinya membahas teori itu buat saya memperluas pengetahuan mereka tentang bagaimana ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan keperbakalaan atau berhubungan tentang manusia purba atau kehidupan praksara di sejarah itu semakin banyak lagi gitu. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan tentang manusia purba. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri manusia purba itu apa? Manusia purba? Iya. Sebenarnya itu ini ya sebuah sebutan yang menandakan manusia yang hidup di sebelum masa praksara. Jadi kan dibagi dua ya, bukan prasejarah tapi praksara karena sebelum mengenal tulisan adalah masyarakat yang memang sudah hidup kurang lebih ya ribuan bahkan puluhan ribu abad sebelum Masehi, yang pada saat itu menjadi manusia yang kehidupan yang cukup awal di dunia. Jadi manusia purba atau kehidupan manusia di praksara itu sebenarnya sama-sama aja. Cuma ya persebutan aja lah gitu. Ya baik Pak. Untuk teori evolusi sendiri, kira-kira siapa Pak nenek moyang dari teori evolusi ini? Nenek moyang manusianya. Nenek moyang manusia. Ya, berdasarkan teori evolusi ini. Kalau teori evolusinya Darwin, apa gimana? Kalau yang saya tahu ya mengenai sejarah umat manusia, secara apalagi penyebaran umat manusia, banyak yang mengatakan, banyak peneliti yang saya ingat walaupun saya lupa namanya, mengatakan kalau manusia di dunia itu atau di bumi ini atau manusia praksara itu sebenarnya penyebarannya awal itu berasal dari Afrika. Jadi sebenarnya ras-ras itu baru terbentuk ketika manusia-manusia yang berasal tadinya di Afrika itu menyebar. Karena nanti ada jadi Kaukasoid, Melanosoid dan sebagainya macamnya. Jadi banyak teori yang mengatakan kalau sebenarnya manusia itu sebenarnya berasal dari satu wilayah, yaitu di Afrika. Karena memang sampai saat ini seingat saya penemuan fosil manusia tertua itu ada di Afrika. Gitu. Jadi nenek moyang manusia itu berasal dari Afrika gitu ya Pak? Berdasarkan dari ya. Setahu saya sih gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa diberikan oleh teman saya. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ya percaya. Tapi apakah itu diyakini sebagai sesuatu yang benar? Sebenarnya nggak bisa dibilang 50-50. Tapi sih saya lebih cenderung ke percaya ya, dimana teori evolusi itu memang terjadi. Karena mungkin dulu bahkan ketika saya pertama ngajar dan ketika saya kuliah, sama perdebatannya dalam mengenai membahas evolusi ini dari sisi ilmu pengetahuan ataupun agama. Yang memang kalau di agama apapun kalau yang kayak saya Muslim itu manusia pertama Adam gitu, dan itu manusia yang sempurna. Nah itu selalu jadi pertanyaan dan bahkan murid juga ada. Saya selalu bilang pendekatannya jelas berbeda dan kita harus lihat. Tapi sebenarnya juga kedua pendekatan itu pernah banyak
berikan atau mungkin dicoba dinetralisir atau digabungkan oleh banyak ulama-ulama. Jadi sebenarnya ulama Islam pun juga ada gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, menurut saya teori evolusi itu memang kalau secara ilmu pengetahuan memang benar-benar ada gitu. Tapi apakah diyakini? Saya sih yakin gitu. Tapi nggak mau terlalu apa ya ibaratnya benar-benar die hard terhadap teori evolusi. Saya nggak bilang teori evolusi Darwin ya, tapi memang menurut saya semua makhluk makhluk hidup itu pasti berevolusi gitu. Baik itu secara tidak terlihat ataupun terlihat pasti berevolusi gitu. Kalau secara general teori evolusi. Lalu menurut Bapak adaptasi dan mutasi apa ya? Adaptasi adalah cara manusia untuk bertahan hidup kan, menyelaraskan diri dengan lingkungan dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Kan bisa adaptasinya fisik, morfologi segala macam kalau dalam IPA, ataupun adaptasi sosial itu juga terjadi. Kalau mutasi itu setahu saya ya, karena dimensi saya sejarah ya, saya nggak terlalu mendalami mengenai biologi. Itu perubahan itu salah satu juga bentuk adaptasi kan, yang dilakukan secara ibaratnya bukan alami, jadi tidak alami. Jadi itu setahu saya mutasi. Ya. Apakah Bapak beragama? Jika boleh tahu agama Bapak apa ya? Islam. Apalagi? Apakah Bapak agama? Dan jika boleh tahu agama Bapak apa? Beragama. Saya percaya Tuhan, saya beragama, agama saya Islam, insya Allah. Udah. Selanjutnya, apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Seperti yang tadi saya katakan, kalau secara saya pelajari perkembangan ilmu pengetahuannya dan saya pernah baca beberapa buku dari salah satu besar ulama Islam yaitu Quraisy Shihab. Beliau juga mengatakan kalau sebenarnya banyak perdebatan dan di kalangan umat Islam terhadap teori evolusi itu. Jadi itu buat saya jadi pegangan kalau sebenarnya ada beberapa ulama ataupun ilmuwan Islam yang juga menganggap teori evolusi itu benar. Jadi menurut saya ya ada kemungkinan agama juga membenarkan teori evolusi tersebut. Ya. Lalu apakah manusia pertama menurut agama Pak? Apa? Nggak putus-putus? Manusia pertama menurut agama Pak Islam. Oh, Nabi Adam. Yang turun ke bumi Nabi Adam. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Menurut saya tergantung sudut pandangnya. Kalau murni keagamaan, ya jelas tidak. Tapi kalau kita memandangnya secara keilmuan, ada kemungkinan itu tidak bertentangan. Tergantung sudut pandangnya aja ya. Tuh. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dijelaskan akan ditanya oleh teman saya sih. Baik Pak, menurut Bapak apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah Pak? Buat saya sih layak ya, karena itu sebuah keberagaman ilmu pengetahuan. Buat saya mempelajari mengenai ilmu pengetahuan bukan berarti kita memandang buruk dan baiknya. Dalam sebuah ilmu pengetahuan itu semua berbicara mengenai sudut pandang dan bagaimana si peneliti atau orang-orang tersebut membuat sudut pandang tersebut. Tidak ada sebuah keharusan kita mengamini atau mengikuti pandangan tersebut. Jadi kalau menurut saya relevan, selama itu bisa menjadi bahan analisis buat siswa atau peserta didik untuk meningkatkan daya analisisnya, saya sih berpikir masih relevan aja. Terus menurut Bapak pengertian Zionisme itu apa ya Pak? Zionisme. Iya. Kok jadi Zionisme ya? Ya, Zionisme itu adalah sebuah ideologis yang sifatnya rasial.
Jadi dia mengutamakan sebuah pembenaran terhadap sebuah ras tertentu yang dianggap unggul. Setahu saya itu. Lalu kalau Freemason apa, Pak? Freemason. Iya. Ini mau secara pengetahuan apa secara iniannya nih? Kalau secara pengetahuan, Freemason itu sebenarnya sebuah gerakan keagamaan yang berasal dari zaman pertengahan. Walaupun kalau dalam perkembangannya itu dijadikan mirip seperti sekte-sekte atau dalam tanda kutip seperti aliran-aliran sesat ya. Walaupun dalam sejarahnya ya, yang saya pelajari, Freemason itu sebuah gerakan keagamaan yang sebenarnya hal yang lumrah terjadi, yang itu dianut oleh banyak orang atau banyak ksatria pada masa perang salib. Itu. Lalu kalau Illuminati apa, Pak? Illuminati. Illuminati itu sejujurnya ya, kalau saya baca dari buku, bukan dari film dan segala macam, Illuminati itu perkumpulan kalangan saintis yang pada saat itu memang mencoba mendobrak dogma agama yang pada saat itu di Eropa sering disebut sebagai abad kegelapan, di mana gereja banyak melakukan pengekangan terhadap kehidupan masyarakat di Eropa. Salah satunya mengenai ilmu pengetahuan yang sering bertentangan lagi-lagi. Nah, ini juga salah satunya tadi berhubungan dengan Darwin. Illuminati ini diisi oleh sebenarnya para sains atau mungkin para ilmuwan yang mencoba membuat atau menyadarkan manusia pada saat itu untuk menggali kemampuannya melalui ilmu pengetahuan, dan mereka justru sebenarnya adalah orang-orang yang taat terhadap agama. Kayak Galileo Galilei itu sebenarnya adalah ilmuwan Italia yang bahkan sangat dekat dengan pimpinan Vatikan ya. Dan tapi ya entah kenapa, mungkin karena mungkin ada ya biar keren lah ibaratnya, akhirnya digoreng malah justru dibalikan kan. Kalau Illuminati itu gerakan satanis segala macam, tapi setahu saya yang saya baca dari buku yang bisa yang dipertanggungjawabkan, mereka adalah kelompok saintis gitu. Terus yang terakhir tentang Dajjal, yang Bapak ketahui apa, Pak? Nah, kalau Dajjal nih ya, karena ini dari saya ketahuinya dari keagamaan ya, dari Islam terutama ya, Dajjal itu bagian dari skenario Tuhan lah, skenario Allah, di mana dia adalah memang salah satu tanda akhir dari kiamat yang akan menseleksi manusia yang akan bisa dikatakan masuk surga atau tidak, atau manusia yang tahan imannya atau enggak gitu. Jadi nanti dia akan jadi cobaan terberat manusia di akhir zaman. Karena mungkin ini yang enggak saya satu-satunya yang nggak bisa saya jawab dari buku yang saya baca atau mungkin dari literatur yang ilmiah, karena memang saya bukan dimensi dari sejarahan sendiri, saya tidak terlalu mendalami mengenai sejarah keagamaan Islam terutama ya. Jadi saya memang tidak terlalu tahu banyak tentang sejarah tentang kayak gitunya. Itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai teori evolusi ini, Bapak menolak, mendukung, atau ragu-ragu, Pak? Menolak, mendukung, atau ragu-ragu. Kalau secara pribadi, saya secara keilmuan mungkin ibaratnya bukan mendukungnya, tapi ya setuju lah gitu loh. Tapi makanya tergantung konteksnya, karena kalau kita bawa ke mengajar, kita nggak bisa ego apa yang kita tahu itu harus dikeluarkan, karena itu nanti bisa membingungkan. Mungkin saya pernah ngajar angkatannya Erika atau enggak pernah ya, itu pernah jadi perdebatan lah, karena saya terlalu idealis dalam mengajar, ada siswa yang nggak nyampe idealisnya dengan saya. Jadi kalau ditanya saya setuju atau ragu-ragu, kalau secara pribadi saya menyetujui adanya teori evolusi. Tapi kalau ditanya apakah saya harus mengeluarkan itu untuk banyak orang, enggak. Karena ya
saya nggak harus mengeluarkan itu. Makanya konteksnya apa dulu? Kalau di konteksnya untuk pribadi saya setuju dengan teori evolusi. Tapi apa yang saya setuju ini nggak harus saya paksakan saya keluarkan, gitu. Terus menurut Bapak ini, mengapa ya teori evolusi tentang manusia masih dipelajari di sekolah, Pak? Masih dipelajari di sekolah karena menurut saya untuk menjadi rekam jejak bagaimana ilmu pengetahuan berkembang itu nggak bisa dihilangkan ya, karena Darwin juga punya banyak sekali sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan yang memang sebenarnya juga dalam teori evolusi sendiri, seingat saya ya, dalam bukunya Darwin nggak pernah bilang kalau manusia itu berasal dari kera, tapi dia hanya bilang manusia itu seleksi, makhluk hidup itu punya seleksi alam. Karena banyak penemuan fosil-fosil yang menyerupai manusia sebelumnya, maka nanti itu dikaitkan dengan teori Darwin. Seingat saya ya, mungkin ralat kalau salah, Darwin itu nggak pernah ngomong manusia itu dari kera, gitu. Tapi dia hanya bilang semua makhluk hidup itu berdasarkan evolusi, gitu. Nah nanti ibaratnya dikuatkan dengan perdebatan-perdebatan lainnya. Jadi menurut saya masih relevan untuk disampaikan, masih sebagai sebuah rekam dari perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, terutama mempelajari mengenai kehidupan manusia praksara. Jadi menurut saya ya penting aja, karena lagi-lagi ini hanya berupa sudut pandang, ini hanya sebuah teori yang tidak harus diamini oleh semua orang dan kita bisa keluarkan gitu. Jadi biar kalaupun mereka nggak setuju dengan taunya, bukan karena nggak setuju teori Darwin, terutama yang umat Muslim karena kafir segala macam. Saya paling nggak suka pendekatan yang seperti itu. Berbicara ilmu pengetahuan, pendekatannya adalah menggunakan ilmu pengetahuan. Tahu salahnya di mana melalui ilmu pengetahuan, gitu. Selanjutnya, apakah boleh Pak jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada siswa tetapi teori tersebut itu bertentangan dengan agama kita, Pak? Menurut Bapak bagaimana, Ya, Pak? buat saya boleh-boleh aja. Kan yang tadi saya bilang, kalau memang ternyata walaupun kita udah jelaskan, kita kan ngejelasin tendensinya atau tujuannya bukan untuk meyakinkan dia. Kan mungkin berbeda dengan dakwah agama ya, yang tujuannya untuk mempertebal, meyakinkan. Tapi kalau saya dalam mempelajari sejarah, mungkin nanti diceritakan kalau Erika masih ingat, saya nggak pernah punya tendensi omongan saya itu harus diaminkan oleh siswa. Jadi saya hanya ingin memberikan, gini loh, sejarah itu banyak perdebatan, apalagi ya, mungkin salah satunya tentang teori evolusi. Saya hanya paparkan apa yang mereka analisis, atau mungkin apa yang mereka serap, itu akan jadi output yang mereka punyai sendiri. Jadi kalaupun nanti saya, misalkan nih, saya bilang saya setuju dengan teori evolusi, saya jelasin panjang lebar tentang setujunya saya, tapi mereka ujung-ujungnya, saya tetap nggak setuju sama Pak Andi, ya silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi mereka justru lebih mungkin keyakinannya jadi lebih tebal lagi kan, masih aneh omongannya gitu, ya udah. Jadi nggak masalah buat saya. Jadi walaupun dibilang sama agama, tapi buat saya memberikan pendekatan secara ilmiah yang masih bisa dipelajari. Toh dalam agama juga ilmu itu menjadi sebuah kedudukan yang mulia ketika umatnya itu mempelajari ilmu, ya kan. Jadi buat saya sih sah-sah aja gitu. Cuma ya lagi-lagi saya melihat arusnya dulu nih. Kalau misalkan siswanya rata-rata banyak yang dalam tanda Islamnya atau mungkin keagamaannya kuat, daripada saya nanti dilemparin batu kayak lempar jumroh ya kan, ya lebih baik ya saya sekilas aja gitu. Jadi saya cuma ngasih tahu nih, ada nih teori kayak gini nih gitu, pendapat kalian kalau mau dibahas yuk, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menjelaskan teori evolusi kepada anak-anak, Pak? Biasanya cara saya menjelaskan adalah saya memberikan tugas dulu ke mereka melalui tugas mandiri ya, mencari dari berbagai sumber supaya dalam pertemuan sebelumnya
saya akan meminta pendapatnya masing-masing dan sedikit mungkin berdiskusi. Karena kalau keluarnya langsung dari saya atau saya memberikan secara langsung, yang diserang dalam tanda kutip pendapatnya adalah pendapat saya. Karena saya pengen tahu kalau apa yang saya omongin juga diomongin sama orang lain gitu. Jadi ini lagi-lagi hanya sebuah pengetahuan yang tidak harus dan wajib diamini oleh mereka. Dan mereka masih punya ruang untuk berpendapat dan menentukan pilihannya masing-masing. Jadi biasanya saya menggunakan metode yang paling sering itu adalah melalui penugasan atau pemberian tugas secara terstruktur dengan mereka mencari mengenai teori evolusi tersebut. Baru pada pertemuan selanjutnya kita akan sedikit membahas. Tapi lagi-lagi ini teori evolusi ini juga walaupun sering saya keluarkan, tapi proporsinya dalam pembahasan saya tidak mau jadikan sebuah submateri yang utama. Karena saya hanya ingin tujuan utamanya hanya ingin memberitahu kalau ada teori evolusi dan itu menarik untuk kita bahas gitu. Jadi nggak mau terlalu jadi ya nanti ujung-ujungnya perdebatan yang kontroversial karena mungkin saya pendekatannya ilmu pengetahuan yang memang sudah lebih banyak membaca, sedangkan siswa kan ya kita mungkin baru tahu juga sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Jadi pemahamannya belum bisa sepadan. Nah itu nanti jatuhnya jadi kayak debat kusir gitu. Jadi daripada seperti itu ya saya hanya ingin memberitahu aja mengenai teori-teori evolusi gitu. Kira-kira jika di kelas ada tidak Pak anak yang kritis yang bertentangan dengan teori evolusi ini Pak? Oh jelas ada. Bahkan dulu saya masih ingat banget tuh angkatan pertama saya ngajar, angkatan 4. Setelah saya ngajar terus berbicara mengenai teori evolusi, setelah itu langsung saya nggak setuju Pak, kalau kata agama begini gitu. Ya saya bilang, ya it's fine gitu, dan itu boleh gitu, silakan aja. Tapi saya berbicara secara kesejarahan atau secara pengetahuan yang saya tahu gitu. Dan saya tekankan di situ, kalau saya hanya ingin menyampaikan mengenai teori-teori ini. Bahkan saya akan berikan kayak misalkan yang negatif karena ini, yang positif karena ini, atau yang setuju karena ini, yang tidak setuju karena ini. Jadi saya walaupun tadi saya sebutkan saya setuju dengan atau mungkin menurut saya teori itu ya ada benarnya juga, tapi saya nggak hanya memberikan pendapat saya aja, pendapat yang lainnya juga gitu. Dan silakan reaksi penolakan itu pasti ada dan menurut saya justru seru. Saya justru senang kalau saya punya kelas yang bisa berdebat dengan saya, punya pendekatan yang berbeda dengan saya, karena dari situ juga saya bisa mempelajari mengenai latar belakang siswa kan gitu. Dibanding saya ngomong apa ditelan mentah-mentah gitu, saya lebih baik punya kelas yang bahkan dulu saya pernah bilang punya nilai di saya bagus mau 100 tuh ketika kalian bisa berdebat dengan saya dan saya kalah gitu. Nah itu buat saya kelas yang menarik gitu. Jadi reaksi penolakan pasti ada. Ya itu bahkan sampai terang-terangan saya nggak setuju. Wah, Bapak gimana sih? Kan Bapak orang Islam juga segala macam ya. Tapi saya berdiri sebagai guru sejarah karena pendekatan saya sejarah. Kalau saya guru agama ya mungkin saya jadi dakwah gitu. Jadi inti dari wawancara ini apa ya Pak kesimpulannya menurut Bapak? Kesimpulannya ya, menurut saya teori evolusi ini dalam pembelajaran sejarah utamanya buat saya sih masih relevan digunakan ya, karena Darwin memberikan sebuah pandangan yang cukup menarik dan menurut saya itu jadi sebuah bahan untuk berdiskusi atau berdebat mengenai teori tersebut yang mungkin akan menambah pola pikir kita lebih baik. Kita belajar bukan hanya dari dalam tanda kutip sesuatu yang baik, tapi membahas mengenai sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik, kita juga bisa mendapatkan nilai yang bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Kayak kita ngomongin teori evolusi lah.
gitu. Kalau kita nggak percaya kan, ketika kita tahu lebih dalam mengenai teori evolusi, mungkin bisa membuat keyakinan kita untuk menolak teori itu lebih tebal lagi kan gitu. Jadi nggak masalah gitu. Dan buat saya teori ini menarik, apalagi kalau ngomongin sejarah. Teori-teori sains itu banyak digunakan dalam pendekatan atau menganalisis mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Jadi saya sendiri menyimpulkan kalau teori evolusi dalam penerapannya di pembelajaran sejarah itu masih relevan dan cukup menarik untuk memberikan ruang berpikir bagi siswa agar mampu menganalisis dengan lebih baik lagi gitu. Karena kan bukan cuma sekedar tahu ya kan, tapi bagaimana menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam struktur ilmu pengetahuan, itu juga bisa menambah pola pikir mereka untuk menjadi lebih kritis lagi, gitu. Jadi intinya ini digunakan untuk membuat atau mengasah pola pikir kritis dari peserta didik yang sedang kita ajar, gitu. Mungkin dari saya itu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.